Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses Pelabuhan Merak, gemerlapnya menyembunyikan bayang-bayang gelap dari kisah panjangnya. Berlokasi di barat Pulau Jawa, Provinsi Banten, pelabuhan ini bukan hanya gerbang utama penghubung antara Jawa dan Sumatera, tetapi juga menyimpan sejarah yang penuh warna. Dibangun pada tahun 1872 oleh Belanda, pelabuhan ini awalnya bertujuan untuk mengoptimalkan pengiriman barang dari Sumatera ke Jawa. Seiring berjalannya waktu, pembangunan terus meluas, mencapai puncaknya pada tahun 1916 dengan perluasan yang signifikan memperkuat peran Pelabuhan Merak dalam sistem transportasi dan logistik Jawa. Namun, di balik kecantikan dan sejarahnya, pelabuhan ini juga menyimpan kisah kelam tentang premanisme yang mengganggu. Salah satu tokoh preman yang mencuat di Pelabuhan Merak adalah Dedi Klewang, memberikan sentuhan misteri pada narasi yang selama ini terkubur. Seperti apa kisah nyata tentang bos preman yang lumpuh di tangan sopir bus di Pelabuhan Merak? Saksikan dan tonton video ini sampai habis agar tahu kisah nyata ini. Dedi Klewang, figur sentral dalam cerita yang pahit dan berliku di Pelabuhan Merak, memiliki latar belakang yang kelam sebagai mantan mafia motor. Dahulu dia tinggal di kampung terpencil yang ada di daerah tersebut. Dedi terkenal sebagai tempat menyimpan motor hasil curian. Hidupnya berubah tak terduga saat dia akhirnya ditangkap oleh polisi setelah berhasil menghindari keadilan selama bertahun-tahun. 4 tahun di penjara merubah segalanya baginya, dengan kehilangan istrinya yang meminta cerai sebagai satu dari sekian banyak perubahan tragis. Setelah bebas, Dedi kembali ke Pelabuhan Merak dengan harapan membangun kembali hidupnya sebagai tukang pikul. Namun, godaan untuk kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan terbukti terlalu sulit untuk dihindari. Cerita hidup Dedi Klewang menjadi catatan kelam dan tegang, menciptakan lanskap emosional yang menggugah simpati dan pertanyaan tentang masa depannya. Melalui bergabung dengan geng preman di Pelabuhan Merak, Dedi Klewang kembali menancapkan kukunya dalam penguasaan wilayah tersebut. Strategi kejam dan intimidasi menjadi senjatanya untuk memonopoli kekuasaan. Penerimaan uang keamanan dari toko dan pedagang kecil menjadi rutin, dan siapapun yang berani menentang akan dihadapkan pada ancaman atau bahkan tindakan kekerasan. Namun, konflik tak dapat dihindari ketika seorang sopir bus bernama Sanusi menolak membayar uang keamanan. Sanusi, seorang sopir dengan keahlian bela diri yang tinggi, berhasil melawan preman-preman yang menyerangnya. Keberaniannya menciptakan rasa hormat di antara para sopir lainnya, merubah dinamika kekuasaan di Pelabuhan Merak. Klimaks perseteruan antara Sanusi dan Dedi Klewang tak terhindarkan. Meskipun Sanusi bukan tipe yang suka mencari masalah, keberaniannya membuat Dedi Klewang merasa terancam. Pertarungan tangan kosong pun tak dapat dihindari, dan di dalam duel sengit itu, Sanusi muncul sebagai pemenang mutlak. Namun, kemenangan Sanusi tidak cukup karena Dedi Klewang tak hanya kalah, tetapi juga mengalami patah tangan dan kaki dalam duel tersebut. Walau sudah tumbang di duel, nasib Dedi Klewang semakin buruk. Dia dikeroyok oleh sejumlah sopir dan kornet yang sudah lama kesal dengan kekejaman dan intimidasi yang ditanamkannya. Kejadian tragis beruntun menimpa Dedi Klewang yang akhirnya jatuh koma dan kehilangan tangan serta kakinya. Pelabuhan Merak yang sebelumnya dikuasai oleh kekejaman Dedi Klewang berubah secara dramatis setelah insiden ini. Sobat Sukses, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel ini agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi unik dan berita terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.